Salam sehat. Perkenalkan, saya Nuzulul Ari Setiawan. Saya dokter gigi yang saat ini sedang mengambil program studi Pascasarjana Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Bapak Ibu, ada sebuah kisah inspiratif tentang 3 orang pemuda dan 1 orang bijak. Pada suatu hari, ada 3 orang pemuda yang mendatangi orang bijak tersebut. Mereka menceritakan semua masalah-masalah mereka pada orang bijak tersebut. Di hari pertama, mereka bercerita, hari kedua, dan seterusnya. Biasanya orang bijak tersebut hanya memberi nasihat yang normatif saja. Nah, pada suatu hari, mereka datang ke orang bijak tersebut menceritakan masalah mereka kembali. Tidak seperti biasanya, kali ini orang bijak tersebut memberikan mereka cerita yang lucu dan menyenangkan. Hingga akhirnya ketika pemuda tersebut tertawa mendengar cerita orang bijak tersebut. Setelah itu orang bijak itu menceritakan kisah yang sama kepada 3 orang pemuda tersebut. Kali ini hanya 1 orang yang tertawa. Lalu orang bijak tersebut menceritakan sekali lagi cerita itu kepada ketiga orang pemuda tersebut. Kali ini tidak ada yang tertawa kepada cerita dari orang bijak tersebut. Melihat itu, orang bijak hanya tersenyum, kemudian berkata kepada mereka, "Kalau kalian tidak bisa tertawa pada satu lelucon yang sama, maka untuk apa kalian bersedih terhadap satu masalah yang sama?" Bapak Ibu sekalian, dari kisah tadi kita belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah, tidak perlu fokus pada masalahnya, tapi fokuslah pada solusinya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penyakit HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah suatu virus yang menyerang pada sistem pertahanan tubuh manusia, dan bila tidak ditangani akan berubah menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Umumnya, waktu yang dibutuhkan virus HIV untuk menjadi AIDS berkisar antara 5 hingga 10 tahun tergantung kondisi inang yang dihinggapi tersebut. Di Indonesia sendiri, dari data Kemenkes, HIV di Indonesia hingga tahun 2023 mencapai 500.000 kasus, atau lebih tepatnya 515.455 kasus. Dengan penambahan kasus di tahun 2023 saja sebesar 16.000. Peta persebarannya seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Dari data, provinsi dengan penambahan kasus tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 2.575 kasus, disusul oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 2.432. Peringkat 3 diduduki oleh Jawa Tengah sebesar 2.008 kasus, disusul oleh Bali sebanyak 1.680 kasus. DKI Jakarta sendiri menduduki peringkat kelima sebanyak 1.229 kasus baru, disusul Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, NTT, dan Kalimantan Barat. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, penularan HIV bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, yaitu perilaku seksual yang tidak aman, seperti perbuatan ganti pasangan, tidak memakai pengaman, dan perilaku seksual yang menyimpang. Yang kedua, yaitu melalui pertukaran cairan dari jarum suntik yang dipakai berulang kali, dan juga bisa terjadi dari pembuatan tato. Yang ketiga, dari ibu ke anak selama masa kehamilan dan menyusui. Orang dengan penyakit HIV biasanya memiliki gejala antara lain demam, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, ruam,
sakit tenggorokan disertai luka pada mulut yang sangat terasa sakit, lalu pembengkakan kelenjar getah bening terutama di leher, diare, dan penurunan berat badan. Di rumah sakit sendiri, penularan HIV/AIDS bisa sangat rentan. Hal ini dikarenakan pada rumah sakit terdapat sampah infeksius yang bisa saja berasal dari orang-orang suspek. Karena kebanyakan pasien tidak mau berterus terang terhadap penyakitnya. Dan hal ini pula diperparah oleh rendahnya tingkat kesadaran para tenaga kesehatan terhadap universal precaution dan faktor resikonya. Maka dari itu, pencegahan faktor resiko penyebaran HIV/AIDS khususnya di rumah sakit dapat ditekan dengan cara peningkatan pengetahuan dan kepatuhan universal precaution pada petugas kesehatan, yaitu antara lain yang pertama, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap resiko penularan HIV/AIDS sehingga universal precaution pada tenaga kesehatan dapat ditingkatkan. Yang kedua, pemakaian alat pelindung diri dan SOP pelaksanaan cuci tangan dapat digalakkan. Dan yang terakhir, khususnya untuk para nakes, rutin memeriksakan diri sebagai upaya preventif. Dengan meningkatkan kesadaran dan menjaga perilaku hidup sehat, kita semua dapat berkontribusi dalam memerangi penyebaran HIV/AIDS. Mari kita dukung para penderita agar tidak merasa terasing dan stigma dari masyarakat bisa ditekan. Ibu bapak sekalian, ada pepatah mengatakan orang bijak belajar ketika mereka bisa dan orang bodoh belajar ketika mereka dipaksa. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan.